Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, amma ba'd. Saudaraku dimanapun berada, ketika kita membicarakan Al-Quran, ternyata banyak sekali hal yang tidak kita ketahui sehingga kita perlu mempelajarinya. Di antaranya adalah ada ayat-ayat Al-Quran, surah-surah Al-Quran yang kemudian disebutkan istilah Makkiyah. Begitu pula di sisi yang lain ada yang disebut dengan istilah Madaniyah. Nah, sebetulnya apa sih Makkiyah dan Madaniyah itu? Terus bagaimana cara kita mengetahui mana yang masuk Makkiyah dan mana yang masuk Madaniyah? Setelah kita mengetahui caranya bagaimana, kemudian karakteristiknya, ya, karakteristik ayat-ayat atau surah-surah Makkiyah dan Madaniyah itu seperti apa. Nah, setelah kita mengetahui hal tentang Makkiyah dan Madaniyah, sebetulnya buat apa? Nah, buat apa sih kita sampai kemudian mempelajari Makkiyah dan Madaniyah? Bukankah kita cukup membaca Al-Quran, ya, dengan membaca Al-Quran cukuplah kita kemudian mengerti selesai dari awal dari Bismillahirrahmanirrahim surah Al-Fatihah sampai An-Nas cukup. Kenapa kita harus mengetahui Makkiyah dan Madaniyah? Itulah hal-hal yang mungkin akan dibahas pada kesempatan kali ini. Oke, yang pertama adalah apa sih hakikat Makkiyah dan Madaniyah? Itu bisa dilihat dari berbagai macam tinjauan. Ya. Bisa ditinjau dari sisi tempatnya, bisa ditinjau dari sisi mukhatabnya, bisa ditinjau dari momen hijrah, peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW, bisa ditinjau dari sisi konten atau isinya. Apabila kita mencoba mengetahui apa hakikat Makkiyah dan Madaniyah dari sisi tempat, maka Makkiyah adalah ayat atau surah yang diturunkan di Makkah. Jadi seluruh surah atau ayat yang memang diturunkan di Makkah dari sisi makan, dari sisi tempat diturunkannya, maka itu masuk dalam kategori Makkiyah. Sementara Madaniyah adalah berarti kebalikannya, yaitu segala atau semua surah yang atau ayat yang diturunkan di Madinah. Jadi ada dua tempat, Makkiyah dan Madaniyah. Kalau Makkiyah dari sisi tempat semua ayat yang diturunkan di Makkah itu masuk dalam kategori Makkiyah. Baik itu diturunkan sebelum hijrah maupun sudah hijrah. Begitu pula kalau dari sisi tempat, Madaniyah adalah yang diturunkan di Madinah. Meskipun ya itu sudah hijrah, tiba ternyata turun di Makkah, itu tidak masuk pada Madaniyah. Ya, ini kalau dari sisi tempat. Sementara dari sisi mukhatab, sasaran pembicaraan untuk siapa ayat ini disampaikan, kalau dari sisi Makkiyah adalah ayat atau surat yang sasaran bicaranya itu penduduk Makkah. Dari sisi Makkiyah berarti ayat ini diberikan untuk, ini mukhatab itu untuk siapa yang diajak bicara, itu adalah penduduk Makkah. Sementara kalau Madaniyah adalah sasarannya adalah sasaran bicaranya mereka yang merupakan penduduk Madinah. Dari sisi mukhatab atau sasaran bicara. Sementara dari sisi momen hijrah, Makkiyah adalah ayat-ayat yang diturunkan qoblal hijrah. Jadi sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW, seluruh ayat yang diturunkan itu namanya ayat-ayat atau surah Makkiyah. Sementara surah-surah atau ayat-ayat yang diturunkan ba'dal hijrah, sesudah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, maka itu dinamakan dengan ayat atau surah Madaniyah. Ya. Jadi kalau dari sini malah bisa diketahui jelas, pokoknya kalau ayat yang turun sebelum hijrah itu masuk dalam kategori Makkiyah. Sesudah hijrah itu turun dalam kategori Madaniyah. Sehingga
kalau sesudah hijrah ternyata ayat tersebut turun di Makkah ketika haji wada dan lain sebagainya, maka itu masuk bukan dalam kategori Makkiyah, tetapi masuk dalam kategori Madaniyah. Sementara dari sisi konten atau isi, ini nanti akan kita lihat di bawah selanjutnya. Ya, kalau Makkiyah diantaranya berisi tentang akidah, ya, tentang keimanan, penguatan ketauhidan dan lain sebagainya. Ya, ini tentang Makkiyah. Kalau sudah muamalah itu tentang Madaniyah. Ya, ini dari sisi konten nanti di bawah akan kita kaji lebih lanjut. Ya, tapi pada hakikatnya tergantung kita akan memberikan pengertian itu bagaimana, atau kita seumpama akan menyimpulkan secara keseluruhan, ya diantaranya ya bisa saja turun di Makkah, tapi itu nanti akan antara pengertian satu dengan yang lainnya akan redundant atau akan kontradiktif, ya akan saling bertolak belakang ketika seumpama kita membuat definisi Makkiyah adalah dari sisi tempat yang turun di Makkah. Ya, sementara kalau berdasarkan karakteristik hijrah yang turun sebelum hijrah, maka ada ayat tentang waktu haji wada, ya ayat terakhir al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina, itu padahal sudah hijrah, ya kan? Padahal sudah hijrah tapi kemudian dikatakan Makkiyah. Nah, ini monggo kita akan memberikan definisi dari sisi yang mana. Tapi mayoritas itu kemudian berpegang pada dari sisi momen hijrah. Momen hijrah itu yang kemudian dibagi menjadi sekat, ya, sekat antara pemisah antara ini pengertian Makkiyah, ini pengertian Madaniyah. Nah, kemudian bagaimana cara mengetahui ayat Makkiyah dan Madaniyah tersebut? Ya, ini ada dua. Itu yang pertama adalah metode as-sima'i an-naqli. Ya, jadi menggunakan metode as-sima'i an-naqli. Yang kedua adalah metode al-qiyasi al-ijtihadi. Ya. As-sima'i an-naqli, ya, berarti kita tinggal sima'iyah. Sima'i itu pendengaran, an-naqli berarti dari naqli. Jadi metode yang disandarkan pada riwayat-riwayat yang sahih, ya, yang dinukilkan dari para sahabat yang memang menyaksikan secara langsung turunnya ayat atau keterangan dari para tabi'in yang mereka terima dari sahabat. Ya, jadi metode as-sima'i an-naqli, saya ulangi lagi bahwa metode yang disandarkan pada riwayat-riwayat yang sahih, ya, yang dinukilkan dari para sahabat yang memang menyaksikan langsung ketika ayat itu turun. Bisa saat itu sahabat Abu Hurairah menyaksikan ayat itu turun kemudian disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini di mana dan lain sebagainya, itu kemudian riwayat tersebut sampai kepada tabi'in, ya. Itu metode as-sima'i an-naqli. Jadi secara mutawatir, tidak kemudian kita ngarang ini masuk kemana. Kemudian yang kedua itu metode al-qiyas al-ijtihadi. Ini bertemu pada analogi qiyas, yaitu pada karakteristik Makkiyah dan Madaniyah. Para ulama kemudian membuat sebuah karakteristik, ciri khas. Ini loh indikator yang masuk pada kategori Makkiyah. Ini loh yang masuk pada kategori Madaniyah. Nah, sehingga kebanyakan atau boleh katakan mayoritas orang mengetahui Makkiyah dan Madaniyah itu karena memang tidak berdasarkan as-sima'i an-naqli, riwayat yang mutawatir itu, maka kebanyakan itu dengan al-qiyas al-ijtihadi, yaitu dengan analogi qiyas pada karakteristik Makkiyah dan Madaniyah. Dan ini nanti kita juga termasuk orang awam ketika sudah mengetahui karakteristiknya, ini maka bisa saja ketika kita melihat ayat-ayat Al-Quran, surah Al-Quran, bisa kita langsung kategorikan ini masuk Makkiyah atau Madaniyah. Sehingga kita punya kerangka teorinya untuk mengetahui Makkiyah dan Madaniyah tersebut. Nah, setelah kita mengetahui metode untuk mengetahui Makkiyah dan Madaniyah, ya, maka kita mencoba untuk mengetahui karakteristik Makkiyah, ya. Di antaranya yang pertama, karakteristik Makkiyah adalah terdapat kata-kata ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Di antaranya itu, atau ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum. Itu kalau kemudian
secara umum. Tetapi ternyata berdasarkan as-sima'i, ya, berdasarkan sima'i, an-nas as-sima'i, berdasarkan riwayat yang mutawatir, ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang kemudian tidak menggunakan yang menggunakan ya ayyuhan nas, tetapi bukan masuk pada kategori makkiyah. Di antaranya tadi Al-Hujurat ayat 13, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Nah, itu ayat 13 itu bukan termasuk pada kategori makkiyah. Nah, dia yang makkiyah di antaranya ya ayyuhan nasu, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum. Nah, jadi dengan menggunakan ya ayyuhan nas, atau yang kedua dengan kata-kata ya bani Adam, ya kecuali dalam surah Al-Maidah ayat 27, ya. Ayat yang lain di antaranya ya bani Adam la yaftinannakumus syaitan. Ya, ini masuk pada kategori makkiyah. Terdapat kata-kata kalla. Kalla innal insana la yadgha. Kalla. Nah, ini masuk pada kategori makkiyah. Atau yang berikutnya terhadap huruf-huruf hijaiyah atau ahruful muqatta'ah pada fawatihus suwar, kecuali dalam Al-Baqarah dan Ali Imran. Ya, dalam awal surat Al-Baqarah alif lam mim, fawatihus suwar yang nanti akan dibahas pada Al-Muhkam wal Mutasyabih. Nah, ini ahruful muqatta'ah masuk pada ciri-ciri makkiyah, ya. Yasin, kaf, ha, ya, ain, shad. Ini masuk pada makkiyah. Atau terdapat surat As-Sajdah, wasjud waqtarib. Ini masuk pada makkiyah, ayat-ayat sajdah. Kemudian berisi kisah para nabi dan umatnya sebelum Nabi Muhammad SAW, kecuali kisah-kisah dalam surah Al-Baqarah. Ya, kalau kita melihat kisah-kisah dalam surat Al-Baqarah, ini masuk dalam Madaniyah. Kemudian berisi kisah Nabi Adam dan Iblis, ya, kecuali dalam surat Al-Baqarah. Itu kisah-kisah karakteristik makkiyah. Selanjutnya karakteristik makkiyah adalah surat atau ayatnya pendek-pendek, ya, tidak panjang. Kemudian redaksi ayatnya cenderung bernada keras, tetapi agak bersajak seperti surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, Muhammad, orang-orang yang kafir. La a'budu ma ta'budun. Bagus. Ya, saya tidak menyembah apa yang kau sembah. Ya, tidak usah menggunakan bahasa yang jelimet, ya. Cukup aku tidak menyembah apa yang kau sembah. Kemudian isinya berisi tentang ayat-ayat makkiyah madaniyah itu tauhid, akidah, akhlak, surga, neraka, wa'id atau pahala dan dosa, ya. Kemudian diawali dengan hamdalah, ya, atau kata-kata alhamdulillah yang lainnya, kecuali surat Al-Baqarah. Nah, kalau surat Al-Kahfi diantaranya kan alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Itu masuk pada kategori makkiyah. Kemudian terdapat lafal atau huruf qasam dalam berbagai bentuknya. Wal 'asr, wad duha, demi waktu duha, demi masa. Wasyamsi, demi matahari. Ini qasam-qasam dan dengan berbagai macam bentuknya. Arah tujuan pembicaraan atau khitab, tujuan ayat ini adalah untuk ayat makkiyah adalah umumnya ditujukan pada umat manusia, baik yang muslim maupun yang belum, ya, baik yang muslim maupun yang mukmin, ya, yang tidak beriman termasuk juga masuk dalam kategori ini, ya. Muslim, mukmin, ya, kemudian yang belum beriman, ini khitabnya untuk secara umum. Makanya ya ayyuhan nas, ya. Kemudian surat-surat mufassal pada umumnya tergolong dalam surat-surat makkiyah. Apa sih yang namanya surat mufassal? Surat mufassal itu adalah surat-surat yang
Kalau mufassal artinya itu terpisah-pisah ya, mufassal terbatas ya, terpecah-pecah. Nah, kenapa? Karena begitu sedikitnya, ada yang mengatakan begitu sedikitnya ayat yang mansukh, kemudian antara surah yang satu dengan surat yang lain itu terpisah-pisah dengan basmalah. Sehingga surah-surah yang mufassal adalah surah-surah yang terpisah, terjeda karena memang bisa saja karena surat bagiannya pendek, kemudian terbatas atau terpisah dengan diawalinya basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang paling panjang kemudian sampai surat awal Amma. Ya, ini surat mufassal. Kemudian yang tengah-tengah dari Amma sampai Ad-Duha. Dari Ad-Duha sampai bawah sampai An-Nas itu masuk mufassal tapi dalam kategori pendek. Contohnya dari Al-Falaq itu kan kemudian Al-Falaq selesai, kemudian dibatasi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Bismillahirrahmanirrahim baru Qul a'udzu birabbin nas. Ini karakteristik Makkiyah. Sementara Madaniyah itu surat atau ayatnya panjang-panjang, ya, masuk dalam kategori as-sab'ut tiwal, 7 surah yang panjang. Dari Al-Baqarah itu kan ayatnya banyak sekali. Termasuk ada ayat yang tentang waris, itu kan ayat terpanjang, bahkan hampir satu halaman sendiri itu untuk waris. Ya. Selain surah Al-An'am dan Al-A'raf. Kemudian di dalamnya disebut-sebut keberadaan ahlul kitab, karena sudah mulai ada orang yang beriman kemudian tidak mempercayai kitab-kitab yang terdahulu, ya, maka di situ sudah ada ahlul kitab. Kecuali dalam surat Al-An'am, Ar-Ra'd, Al-Ankabut dan Al-Mudaththir. Nanti di dalamnya bisa kita kaji lebih lanjut. Kemudian terdapat kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Kalau Makkiyah itu ya ayyuhan nas, di sini ya ayyuhalladzina amanu, karena khitab tujuannya ditujukan sudah penguatan pada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur. Hei orang yang beriman, karena imannya naik turun maka disuruh meningkatkan ketakwaan. Di dalamnya disebut-sebut orang-orang munafik karena sudah mulai muncul, ya, orang-orang munafik pengen mendapatkan keselamatan sendiri, ngaku beriman dan lain sebagainya, ya. Kemudian berisi masalah ibadah, zakat, puasa, haji dan lain sebagainya. Kalau ketika di Makkiyah masih dalam rangka pembentukan keimanan, ya kan, akidah, tauhidan, ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau di sini sudah masuk pada kategori siapa orang yang masuk Islam harus beribadah, sholat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Kecuali dalam surat Al-Ma'un. Al-Ma'un ini masuk pada kategori Makkiyah, ya. Kemudian berisi masalah muamalah dalam konteks yang sangat luas. Bagaimana hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya, jual beli dan lain sebagainya. Ini sudah masuk kategori Madaniyah. Kemudian terdapat perintah jihad, peperangan, ya, termasuk yang berkaitan dengan keduanya, yaitu ghanimah. Ghanimah itu adalah barang rampasan perang ketika satu kelompok berperang atau muslim berperang dengan non-muslim, kemudian dapat mengalahkannya, maka harta milik non-muslim itu menjadi harta ghanimah. Ya. Kemudian termasuk ada tawanan perang, bagaimana kita memperlakukan tawanan perang. Itu perang kan terjadi sesudah Madinah, ya, sudah hijrah Nabi Muhammad SAW. Kemudian berkenaan dengan masalah kemasyarakatan, ya, seperti musyawarah, bagaimana harus bermusyawarah dan lain sebagainya. Berisi tentang wa'ad, ya, janji-janji kemenangan dan perlindungan Allah terhadap orang-orang mukmin yang benar-benar berjuang dalam konteks yang luas. Siapa yang beriman? Man 'amila shalihan min dzakari wa untha, ya, barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh akan aku berikan kehidupan yang baik. Itu diantaranya. Ada janji-janji Allah SWT yang akan diberikan bagi orang-orang yang beriman ketika melakukan satu kebaikan. Nah, dari situlah kemudian ada klasifikasi. Ini loh klasifikasi surat, ya, ayat. Ini kenapa kok kemudian masuk Madaniyah? Kan karena ketika surat, di awal surah ada tulisan Makkiyah, Madaniyah. Nah, ini berdasarkan apa? Yang pertama, surah-surah yang keseluruhan ayat-ayatnya Makkiyah itu ada Al-Fatihah, Yunus, Ar-Ra'd, Al-Anbiya, Al-Mu'minun, An-Naml, Shad, Fatir,
dan surat-surat dalam juz amma yang juz 30 itu ya, dari An-Naba sampai An-Nas itu masuk dalam kategori makkiyah, yang seluruhnya itu dikategorikan makkiyah. Kemudian surat-surat yang keseluruhan ayat-ayatnya madaniyah itu Ali Imran, An-Nisa, Nur, Al-Ahzab, Al-Hujurat, Al-Mumtahanah, Al-Munafikun, ini sudah masuk dalam klasifikasinya itu. Di seluruh ayat ini sudah jelas berdasarkan ulama sepakatan masuk dalam kategori yang makkiyah dan yang madaniyah. Nah, sementara surat-surat makkiyah tapi di dalamnya ada ayat madaniyah, itu Al-An'am, Al-A'raf, Hud, Yusuf, Ibrahim, Al-Furqan, Az-Zumar, Al-Waqi'ah, Al-Ankabut dan lainnya. Dan yang satu sisi surat-surat madaniyah tapi di dalamnya ada ayat-ayat makkiyah. Ya, jadi tidak satu surat penuh makkiyah tapi di dalamnya ada madaniyah. Sementara madaniyah di dalamnya ada ayat-ayat makkiyah. Di antaranya Al-Baqarah, Al-Maidah, Al-Anfal, At-Taubah, Al-Hajj, Muhammad. Ya. Nah, baru kemudian kenapa kok dinamakan surah makkiyah dan madaniyah? Berdasarkan mayoritas, yakni suatu surat bila kebanyakan ayat-ayatnya makkiyah maka dikategorikan itu masuk pada surah makkiyah. Begitu pula sebaliknya, ketika mayoritas atau kebanyakan ayat-ayatnya itu madaniyah, meskipun di dalamnya ada makkiyah, maka dikategorikan pada surah makkiyah. Atau dasar kontinuitas, yaitu jika permulaan surah itu diawali dengan ayat-ayat makkiyah, maka dikategorikan makkiyah. Bila sebaliknya awal surah itu diawali dengan ayat-ayat madaniyah, maka itu diwali madaniyah. Madaniyah kan ternyata di antaranya adalah berisi tentang hukum, jihad, perintah jihad dan sebagainya. Ya maka itu dimasukkan dalam kategori madaniyah. Buat apa kita mempelajari makkiyah dan madaniyah? Nah, kan terakhirnya seperti itu. Nah, inilah bagi orang-orang yang mempelajari tentang Al-Quran, termasuk kita semua sebagai suatu kewajiban agar jangan sampai salah menafsirkan Al-Quran, jangan sampai salah memberikan fatwa, yang fatwa itu sebetulnya sudah tidak berlaku, kemudian kita tetap masih menyampaikan, ya maka kita perlu mempelajari makkiyah dan madaniyah. Di antaranya adalah bermanfaat bagi klasifikasi berbagai riwayat. Mana ayat-ayat yang memang dibatalkan, nusukh atau al-mansukh, dan mana yang nasih. Dan pembelaan terhadap pelurusan sejarah. Kalau ada sejarah yang melenceng dan lain sebagainya, itu bisa kita harus mempelajari makkiyah dan madaniyah. Kemudian dapat menelusuri tahapan dakwah Islamiyah. Ini loh kalau kita dari sisi pendidikan, diantaranya bagaimana cara mendidik anak. Kalau dari sisi dakwah itu karena sekarang lagi rame dengan adanya dakwah keras dan lain sebagainya. Apakah betul dakwah seperti itu? Nah, kita lihat cara dakwah Rasulullah SAW itu bagaimana, ya kan? Contoh dakwah terhadap orang yang minum khamr, maka kita bisa melihat dari ayat-ayat tentang khamr yang mungkin telah dibahas tentang nasikh wal mansukh itu, ya, dari mulai wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mereka bertanya tentang khamr, ya, ini memabukkan boleh enggak? Oh, ada manfaat, ada yang memabukkan, maka masih tetap ada yang minum, ada yang tidak. Yang kedua, waktu melakukan sholat ternyata masih mabuk, maka wala taqrabus sholata wa antum sukara. Baru kemudian ketika tegas, ya, bahwa wala innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ini adalah tahapan dakwah. Sehingga harus tahu, dan ini harus kita praktekkan, sehingga ketika kita mengajak orang lain ketika berdakwah, ya harus dengan cara yang baik. Kemudian dapat menghayati proses turunnya Al-Quran. Bagaimana Al-Quran turun, ya. Otomatis ini yang sudah mempunyai zauq yang sangat bagus, ya. Kemudian mengetahui proses pembinaan hukum Islam dan perkembangannya yang sangat bijaksana dan bersifat umum. Nah, ini tadi tentang bagaimana diberlakukannya haram untuk khamr dan lain sebagainya, ya. Nanti juga saudara bisa mengkaji tentang apakah betul pernikahan itu pada akhirnya adalah harus poligami dan lain sebagainya. Fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Nah, tanpa mempelajari ayat yang lainnya. Nah, itu nanti bisa diketahui, ya. Itu pembinaan hukum Islam secara ada hierarkinya, ya, step by stepnya, tidak langsung. Kemudian memahami dan mengetahui sejarah perjalanan atau sirah Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu pula dari situ kemudian umat Islam dapat menguatkan keyakinan dan kebenaran, kesucian dan orisinalitas Al-Qur'an. Inilah Al-Qur'an. Ya, betul-betul inna nahnu nazzalna wa inna lahu lahafizun, ya kan? Kami sungguh akan menjaga, ya, wa inna lahafizun, menjaga Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, sesungguhnya aku sungguh telah menurunkan Al-Qur'an dan aku akan menjaganya, dan ini menjadikan keyakinan bagi kita semua. Bagi yang menerima konsep nasikh dan mansukh, maka penting bahwa biasanya ayat-ayat Makkiyah itu mansukh, yang dimansukh, sementara Madaniyah itu yang nasikh, ya. Kemudian dapat menghindarkan atau meminimalisir, mengurangi atau meminimalisir kesalahan dalam menafsirkan Al-Qur'an. Karena ya tadi, setelah mengetahui yang mansukh kok malah yang digunakan yang mansukh, ya, maka ini akan terjadi kesalahan. Itulah berbagai hal yang terkait dengan Makkiyah dan Madaniyah. Betapa banyak sekali ilmu yang terkait dengan Al-Qur'an yang mestinya kita pelajari. Tidak hanya sekedar baca kemudian tajwidnya saja, itu masih cetek sekali. Apalagi kalau baru baca Quran, tajwid saja belum benar, kemudian kok kita berfatwa, yang fatwanya itu jangan-jangan nanti malah justru akan menyesatkan orang yang kita khitobi, kita fatwai. Ya, mudah-mudahan kita mencoba senantiasa untuk belajar dan belajar terus. Di antaranya adalah tentang Makkiyah dan Madaniyah. Apabila ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.